Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini ba'da subuh kita kembali melanjutkan Sekolah Fikih Muamalat. Kali ini kita berada di pertemuan ke-79 dan siap-siap pagi ini insya Allah ada evaluasi untuk bahasan riba sampai video ke-69. Nanti bisa lihat di channel Rumaiso TV di bahasan atau di playlist Sekolah Fikih Muamalat Live. Dari situ sudah disertakan lengkap untuk mempelajari 79 video yang ada. Dari 80 total video insya Allah yang kita akan selesaikan besok pagi. Kami nanti kasih ujian dulu tentang riba sampai pertemuan ke-69, baru ujian kelima, evaluasi kelima itu nanti akan diadakan pada sesi materi ini selesai. Nanti akan diberi waktu lebih lama ya, karena materi mungkin akan lebih padat dari awal sampai akhir. Ya, demikian untuk info bagi yang mengikuti Sekolah Fikih Muamalat ini. Sampai saat ini bisa bersiap-siap evaluasi ringan yang akan didapati di ini ya, langsung menuju ke halaman darussolin.com atau di Telegram Rumaiso Fikih Muamalat. Baik, pada pagi ini kita akan lanjut pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu cara tobat dari harta haram. Ya, cara bertobat dari harta haram. Sekarang kita berada di pertemuan 79, nanti lihat di halaman 635 sampai selesai. Harta haram 79, 22 Rabiul Tsani, 8 Desember 2020. 635 sampai selesai. Ayo dibaca. Harta haram hasil muamalat tidak saling ridho dan tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Harta haram yang didapat. Baik. Harta haram hasil muamalat ini tidak saling ridho ya. Ridho dan tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya. Kalau yang kita bahas sebelumnya, kita masih mengetahui keberadaan orang yang kita transaksi dengannya, di mana transaksinya itu tidak saling ridho. Nah, sekarang kalau intinya kemarin kembalikan ya, kecuali ada tambahan di situ ya, ada tambahan. Nah, nanti dirinci jadi kalau tambahan itu ada pada barang, berarti nanti nilai tambahan dibagi dua. Namun kalau itu ada pada uang, ya modal dikembalikan, kemudian keuntungan dibagi dua. Ya. Terus kita lihat sekarang rinciannya untuk harta haram hasil muamalat tidak saling ridho, dan yang memiliki harta ini sebelumnya ini sekarang tidak diketahui keberadaannya, bisa jadi meninggal dunia atau kita tidak tahu tempatnya itu berada di mana. Nih misalnya nih ya, dulu pernah jajan, dia ambil gorengan 5, kemudian dia cuma bayar 2 gorengan saja. Nah, itu kan tidak saling ridho. Ternyata ibu kantin yang jual gorengan ini tidak diketahui keberadaannya. Nah, gimana solusinya untuk hal ini? Dibaca. Ya. Dibaca. Harta haram yang didapat dengan jalan tidak saling ridho antara dua orang yang bertransaksi dan tidak diketahui lagi keberadaan rekan transaksinya, serta tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya yang sah, maka untuk kesempurnaan taubat pemilik harta haram ini, hendaklah ia mensedekahkan barang atau uang itu kepada fakir miskin atau untuk membangun fasilitas umum.
Dan untuk kemaslahatan lainnya dengan syarat, sedekah diniatkan atas nama pemilik barang atau uang yang sah, dan jika nanti di kemudian hari pemiliknya diketahui hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan uangnya yang telah disedekahkan atau ia menggantinya dengan sedekah berupa dan sedekah berubah menjadi miliknya atas namanya. Baik. Kesempurnaan taubat yaitu dia menyedekahkan, tadi ya, ada kalimat menyedekahkan barang atau uang kepada para fakir miskin atau pembangunan fasilitas umum. Bisa menyedekahkan kepada para fakir miskin atau pembangunan fasilitas umum. Dan untuk kemaslahatan lainnya. Namun di sini dengan syarat sedekah diniatkan atas nama pemilik barang atau uang yang sah. Terus ada catatan lagi, jika nanti di kemudian hari pemiliknya diketahui, ya, maka ada dua pilihan di sini. Hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan uang yang telah disedekahkan atau ia menggantinya dan sedekah berubah menjadi miliknya atau atas namanya. Nah, ini jika pemiliknya diketahui, jika akhirnya pemiliknya diketahui keberadaannya, maka ada dua pilihan. Satu, maka ada dua cara. Satu, memberikan pilihan kepadanya untuk rela dengan uangnya yang telah disedekahkan. Yang kedua, menggantinya dan sedekah berubah menjadi miliknya atau atas namanya. Jadi harta tadi misalnya tadi yang kita zolimi penjual gorengan tadi sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu. Maka uang tadi yang seharusnya dibayarkan, kan ada 3 gorengan tadi nggak terbayar, maka nanti bisa disedekahkan atas namanya. Nah, tetapi jika yang memiliki uang atau barang tadi itu datang, maka ada 2 pilihan. Yang pertama itu minta kerelaannya, yang kedua mengganti, dan sedekah itu nanti atas nama dirinya. Baik, terus. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya. Pertama, suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membeli seorang budak. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membawa budak itu masuk ke rumah. Kemudian ia menimbang uang emas sebagai harga budak tersebut. Ya. Pada saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar untuk menyerahkan uang kepada penjual budak, ia sudah tidak menemukan lagi penjual budak itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berusaha mencari serta menunggu penjual budak selama setahun. Setelah 1 tahun berlalu, ia tidak juga menemukannya. Lalu ia sedekahkan uang harga budak itu seraya berkata, Ya. Allahumma an fulanin fa in ata fulanun fali wa alayya. Ya Allah, sedekah ini atas nama pemilik budak. Jika nanti dia datang, maka akan aku beri dia pilihan antara sedekah tetap menjadi miliknya atau menjadi milikku, dan aku ganti uangnya. Nah, berikan pilihan ya. Uangnya telah disedekahkan, bilang, oh ini uangnya setelah disedekahkan, atau
menggantinya dan sedekah tadi berubah menjadi miliknya, yaitu atas namanya. Terus yang kedua. Kedua, Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa di masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, salah seorang pasukan yang ikut perang jihad menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian dia bertaubat dan mengembalikan harta tersebut kepada pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan menolak untuk menerimanya karena pasukan telah berpencar dan tidak mungkin diserahkan kepada mereka yang ikut dalam perang itu. Lalu orang ini datang kepada Hajjaj bin Asy'air, maka Hajjaj berkata, "Sesungguhnya Allah mengetahui nama dan silsilah keturunan para pasukan yang ikut dalam perang tersebut. Keluarkan seperlimanya untuk Bani Hashim, orang miskin dan anak yatim, dan sisanya sedekahkan atas nama para tentara yang ikut. Niscaya Allah akan menyampaikan kepada mereka." Nah, di sini ya, ada pasukan yang ikut perang, dia itu ngambil harta rampasan perang. Maka tadi disuruh dibagi nanti untuk Bani Hashim, untuk orang miskin dan anak yatim, dan sisanya sedekahkan atas nama para tentara yang ikut. Niscaya Allah akan menyampaikan kepada mereka. Nah, ini jadi alasan tadi ya, harta tersebut itu minta kerelaannya, kerelaan orang yang punya barang, atau ya nantinya disedekahkan atas nama dirinya kalau yang nuntut itu minta ganti tetap ya. Namun kalau tidak diketahui keberadaannya, pemiliknya tidak datang-datang, maka disedekahkan atas namanya. Nah, sekarang kita bahas yang baru lagi, cara taubat. Cara taubat dari harta haram, hasil muamalat yang dilakukan atas dasar saling ridho. Ya, baca. Cara bertaubat dari harta haram hasil muamalat yang dilakukan atas dasar saling ridho. Nah, ini ingat ya, atas dasar saling ridho. Terus, orang yang mendapatkan barang atau uang hasil muamalat atas dasar saling ridho, tetapi bentuk muamalatnya diharamkan Allah, seperti pemberi dan pemakan harta riba, saling ridho dalam akad riba yang mereka lakukan. Atau dua orang yang mengadu nasib dalam perjudian, akad goror, saling ridho apapun yang terjadi. Atau dua orang yang saling ridho melakukan transaksi sogok menyogok. Atau dua orang yang saling ridho melakukan jual beli benda-benda najis atau yang diharamkan. Para pelaku muamalat haram ini terkadang tidak tahu bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram, dan terkadang ia tahu tetapi sengaja ia langgar. orang yang mendapatkan barang atau uang hasil muamalat atas dasar saling ridho, ya, disaling ridho, tetapi bentuk muamalatnya diharamkan. Tetapi bentuk muamalatnya diharamkan. Seperti di sini ya, pemberi dan pemakan harta riba. Nah, itu sudah saling ridho dalam akad. Atau dua orang yang mengadu nasib dalam perjudian, akad goror. Ini saling ridho apapun yang terjadi. Atau dua orang yang saling ridho dalam sogok menyogok. Atau dua orang saling ridho dalam jual beli benda najis.
Misalnya bangkai, ada kambing sudah mati, kemudian si pemilik kambing ini menjualnya kepada pihak lain. Nah, itu berarti sudah saling ridho seperti itu. Ini saling ridho tapi muamalah diharamkan ya. Jadi saya sebutkan seperti tadi riba, juga ada dalam judi, juga ada dalam sogok menyogok, juga ada dalam dua orang saling ridho dalam jual beli benda najis. Nah, para pelaku muamalat haram ini terkadang tidak tahu bahwa muamalat yang dia lakukan itu hukumnya haram, dan terkadang ia tahu tetapi ia sengaja langgarnya. Pelaku muamalat ini terkadang mengetahui muamalat yang dilakukan itu haram, ada juga yang tidak mengetahui muamalat yang dilakukan itu haram. Baik, sekarang kita lihat orang yang tidak tahu muamalat yang dilakukan itu haram. Baca. Orang yang tidak tahu muamalat yang dilakukannya haram. Untuk orang yang tidak tahu bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya adalah haram, maka cara bertaubat dari barang atau uang hasil muamalat jenis ini, bahwa pada saat ia mengetahui muamalat ini diharamkan, ia wajib berhenti mengambil barang atau uang yang belum diserahkan rekan transaksi kepadanya. Adapun barang atau untuk orang yang tidak tahu bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya adalah haram, maka cara taubatnya, barang atau uang hasil muamalat jenis ini, ia wajib berhenti dulu, ia wajib berhenti awalnya kan tidak tahu. Cara tobatnya itu ia wajib berhenti mengambil barang atau uang yang belum diserahkan rekan transaksi kepadanya. Berarti kalau ada utang riba, nanti ada tambahan berikutnya tidak diambil. Ya, terus. Adapun barang atau uang yang telah diterima dan telah digunakan selama ini adalah miliknya, dan ia tidak berdosa karena tidak mengetahui hukumnya, dan semoga Allah mengampuni kelalaiannya. Nah, kemudian yang kedua di sini, barang atau uang yang telah diterima dan telah digunakannya selama ini adalah miliknya, dan ia tidak berdosa karena tidak mengetahui hukumnya. Dia baru tahu belakangan. Dan semoga Allah mengampuni kelalaiannya. Ya, namun kalau sudah tahu haram ya tidak lanjut kerja harusnya. Ya, kalau disuruh berhenti yang belum diserahkan ya berarti kalau itu pekerjaan haram ya dia berhenti. Kemudian sudah diperoleh, nah ini mungkin sebelumnya dia tidak tahu, maka itu dimaafkan kalau sudah dia makan. Tapi yang tersisa ada yang dia baru terima lagi, maka nanti ada solusi untuk itu. Coba kita lihat dulu hal ini berdasarkan atas firman Allah yang tadi dua rincian tadi ya. Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baca artinya? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Al-Baqarah ayat 275. Itu disebutkan ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, ia harus berhenti. Ya, dia harus berhenti. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
sebelum datang larangan. Karena dulu dia tidak tahu, dia sudah terlanjur makan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan dia harus berhenti di situ. Nah sekarang ini masalah gaji yang diperoleh lagi selanjutnya itu bagaimana. Kalau dia sudah tahu itu, maka dia harus berhenti. Penghasilan berikutnya bagaimana? Nah, dia sudah tahu itu haram, berarti tidak boleh dia makan. Terus. Ayat ini menjelaskan bahwa harta hasil riba yang telah diterima dan telah digunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik yang menerima. Dan hukum orang yang tidak tahu bahwa hukum riba adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba. Nah, dia baru tahu ya, maka keadaannya itu sama seperti orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba. Kalau saat ini ya semua sudah pada tahu itu, pada jadi ya, kalau dia rajin mengikuti medsos, tahu yang viral-viral seperti itu, pasti dia tahu itu masalah. Terus maka secara implisit baca. Maka secara implisit, ayat ini berarti bahwa harta riba yang belum diterimanya tidak halal lagi semenjak larangan turun atau semenjak ia mengetahui hukumnya adalah haram. Nah, berarti harta riba yang belum diterimanya. Adapun harta riba yang belum diterima tidak halal lagi semenjak diketahui larangan. Nah sekarang untuk orang yang mengetahui muamalat yang dilakukan itu haram. Kalau tadi kan orang tidak tahu. Sekarang untuk orang yang mengetahui sekarang muamalat yang dilakukan itu haram. Terus. Orang yang tahu muamalat yang ia lakukan haram. Untuk orang yang mengetahui bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram, namun sengaja ia langgar, maka cara bertaubat dari barang atau uang hasil muamalat jenis ini adalah dengan cara tidak mengambil barang atau uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya. Dan cara bertobat dari barang atau uang hasil muamalah jenis ini adalah cara tidak mengambil barang atau uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya. Berarti dia itu berhenti ya. Tidak mengambil barang atau uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya. Ya, terus. Adapun barang atau uang yang telah diterima atau yang telah habis digunakan, maka ia wajib memperkirakannya dan menggantinya. Nah sekarang, kalau tadi kan itu benar-benar tidak tahu, sekarang sudah tahu tapi tetap lanjut. Maka yang selanjutnya dia tidak mengambil. Tapi sekarang ada yang sudah diambil di situ. Ingat ya, ini keadaannya beda dengan yang pertama ya, tidak tahu sama sekali. Kalau ini sudah tahu. Maka adapun barang atau uang yang telah diterima atau yang telah habis digunakan, maka ia wajib memperkirakan, karena dia sudah tahu sekarang nih, tapi kok tetap lanjut, maka ia wajib memperkirakannya dan menggantinya, lalu disedekahkan untuk fakir miskin atau kepentingan fasilitas umum. Baca. Lalu disedekahkan untuk fakir miskin atau kepentingan fasilitas umum. Ya. Atau untuk baitul mal, kas negara, dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram. Dan bukan disedekahkan atas nama orang yang memberikannya. Baik, lihat ya. Dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram dan bukan disedekahkan atas nama orang yang memberinya. Nah, kalau yang disedekahkan tadi untuk transaksi yang pertama tadi ya, tidak saling ridho. Kalau ini kan sudah saling ridho.
maka dia harus cuci harta tadi. Nah, terus lanjut. Karena harta tersebut telah keluar dari kepemilikan pemberinya saat ia memberikannya dengan sukarela atas imbalan yang dia dapatkan, sekalipun imbalan tersebut hukumnya haram. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat Bani Sulaim. Kemudian ia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya ia berkata, "Ini adalah zakat. Aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari Bani Sulaim untukku." Hadiah dari Bani Sulaim untukku sini maksudnya tips untuknya. Jadi dia katakan, ini untuk saya, ini zakat yang telah saya tarik. Terus. Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar lalu bersabda, "Ma balu amilin ab'asuhu fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiya li afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yanzura ayyuhda ilaihi am la wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unukihi ba'irun law rughaun aw baqaratun laha khuwarun aw syatun ta'i'iru." Baca. "Apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan, lalu dia datang seraya berkata, 'Ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku.' Andaikan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pekerja pun yang menerima hadiah apapun, melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya. Mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras, mungkin juga seekor sapi yang mengoak, atau seekor kambing yang mengembek." Ya, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan melihat kilauan dan kelihatan kilauan pangkal lengannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma hal ballagtu." Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Nah, tadi lihat di sini ya. Nabi SAW tegur tadi kan sudah diberi amanah. Terus dia katakan, "Ini untuk dan ini hadiah dari masyarakat untukku." Nah, kemudian Nabi bilang, "Coba dia duduk saya di rumahnya, apakah dia dapat seperti itu?" Lalu Nabi ingatkan, tidak seorang pekerja pun yang menerima hadiah apapun, melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya. Ya, kalau dia itu bawa sapi, maka nanti sapi yang bersuara. Kalau dia membawa unta, maka unta nanti ada yang bersuara. Membawa kambing, kambing nanti akan bersuara. Terus dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan harta yang didapatkannya melalui hadiah sogok kepada para pemberi hadiah, akan tetapi hanya menghardiknya. Ya, terus. Jika harta haram yang diberikan pemiliknya dengan penuh keriduan tidak menjadi milik penerima karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghardiknya. Juga harta haram tersebut tidak diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikembalikan kepada pemberinya, maka tentulah harta tersebut menjadi milik Baitul Mal, kas negara. Dan pada saat Baitul Mal tidak ada, maka harta haram tersebut disedekahkan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum. Ya, terus. Kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyita harta para gubernurnya yang dianggap haram, lalu ia masukkan ke Baitul Mal. Ya, terus. Jika kondisi penerima harta haram yang didapat dari transaksi haram yang berdasarkan asas saling ridho adalah seorang fakir miskin, maka ia boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya hingga ia mendapat harta yang halal. Sebenarnya Umar bin Khattab tadi juga pernah menyita harta para gubernurnya dianggap harta haram, lalu ia masukkan ke Baitul Mal. Berarti kesimpulannya tadi ya, barang atau uang yang telah diterima atau yang telah habis digunakan wajib memperkirakannya dan menggantinya. Lalu disediakan untuk fakir miskin, bisa untuk fasilitas umum, ya juga bisa untuk Baitul Mal dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram. Nah, di sini tadi jika kondisi penerima harta haram
yang didapat dari transaksi haram tadi berdasarkan atas saling ridho, dia adalah miskin. Jika kondisi penerima harta haram dari muamalah saling ridho tadi ya adalah orang miskin, maka ia boleh mengambil harta tadi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya hingga ia mendapatkan harta yang halal. Artinya begini, dia bekerja misalnya di bank. Penghasilannya ya cuma itu saja, dia tidak punya penghasilan lain. Keluar dia mulai memilih untuk resign dari bank. Ya, dia resign dari bank, ya, dia punya penghasilan cuma dari itu saja. Mau cari yang lainnya belum ada. Maka dia bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan pokoknya. Namun disarankan kalau punya penghasilan lain berarti manfaatkan penghasilan yang lain. Terus An-Nawawi berkata, bila harta haram diberikan kepada orang miskin, harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya. Status harta itu di tangannya halal lagi baik. Dan jika pemegang harta haram adalah seorang yang miskin, maka ia boleh mensedekahkan harta tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya. Karena pada diri mereka juga terdapat status kemiskinan, bahkan mereka lebih pantas untuk mendapat harta tersebut. Ya, terus Ibnu Maudud berkata, harta haram haruslah disedekahkan jika ia gunakan untuk keperluan pribadinya dan dia adalah orang kaya, ia mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut. Dan jika dia adalah orang miskin, maka ia tidak perlu bersedekah. Nah, jika kondisi penerima dari harta haram, penerima harta haram, ya bisa jadi dia pekerja sebelumnya ya. Jika dia itu miskin, maka nanti bisa dimanfaatkan. Namun jika dia itu adalah kaya, seperti kata Ibnu Maudud di sini, ya mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut. Ya, dia mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut. Terus Ibnu Taimiyah juga berkata, siapa yang mendapatkan harta melalui usaha yang haram dan diberikan dengan kerelaan oleh orang yang memberinya, seperti uang hasil menjual arak, uang hasil perzinahan, dan upah meramal nasib, maka pendapat Ibnu Taimiyah adalah jika dia tidak mengetahui hukum transaksi tersebut haram saat melakukannya, kemudian ia tahu hukumnya haram dan bertaubat, maka harta itu halal dimakannya. Ya, kalau baru tahu berarti yang sebelumnya sudah dimakan ya sudah. Terus tetapi jika ia tahu bahwa hukumnya haram sejak mula-mula membuat transaksi, kemudian dia bertaubat, maka hendaklah ia mensedekahkan harta tersebut, dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya. Dan jika dia sendiri berstatus fakir miskin, maka ia boleh mengambil sekadar menutupi kebutuhan pokoknya. Ya, ingatnya dia boleh mengambil sekadar untuk menutupi kebutuhan pokok. Kemudian Ibnu Rajab berkata, harta yang harus disedekahkan karena pemiliknya tidak diketahui, serta harta perampok seperti harta perampok dan titipan, menurut Qadi Abu Ya'la, boleh dimakan jika pemegang harta tersebut adalah seorang fakir miskin. Nah, boleh dimakan karena ini dia itu sendiri adalah fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misalnya tadi yang bekerja di bank ya, atau dia itu fakir miskin, ya maka dia itu boleh memanfaatkan uang tadi untuk kebutuhan pokoknya. Namun kalau sekali lagi kalau dia berkecukupan, tadi kaya kan, ya mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut yang dia bekerja dengan cara haram tadi dan dia tahu. Jadi kesimpulannya kita bagi
cara bertobat dari harta haram itu ada 2 rincian ya. Pertama, harta haram yang tidak saling ridho dan diketahui rekan transaksinya, maka ya dicari terus diserahkan harta untuknya gitu. Namun kalau ada pertambahan, nah baru nanti bisa dibagi. Kemudian ada harta haram hasil muamalah tidak saling ridho, tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya, maka disedekahkan atas namanya. Misalnya tadi yang saya sebutkan, makan gorengan 5 cuma dibayar 2 gitu, kan itu tidak saling ridho, maka bisa sedekahkan atas nama orang yang punya barang atau uang, atau bisa diserahkan pada fakir miskin, menyediakan barang tadi pada fakir miskin, kemudian bisa juga untuk fasilitas umum atau kemaslahatan lainnya, nanti atas nama pemilik barang tadi atau uang. Kemudian dari cara tobat dari harta haram hasil muamalat yang dilakukan atas saling ridho. Nanti dilihat di sini ada orang yang tidak mengetahui muamalat yang dilakukan. Kalau yang sudah berlalu ya sudah, tidak diganti. Namun untuk orang yang mengetahui muamalat yang dilakukan itu haram, maka dia harus ganti apa yang telah dia itu habiskan. Ya, dengan cara dia sedekahkan untuk fakir miskin atau kepentingan fasilitas umum atau diserahkan untuk baitul mal. Tetapi jika si penerima harta haram ini atau pekerja harta haram ini miskin, ya, maka dia bisa manfaatkan untuk kebutuhan pokoknya. Jika dia kaya, baru dia sedekahkan dengan sejumlah harta tersebut. Demikian untuk kesempatan pagi ini yang kita bahas, mudah-mudahan penuh manfaat. Ya, nanti materi ini saya juga sertakan di grup Telegram, bisa dilihat catatan kami insyaallah. Monggo, selanjutnya ada waktu kurang lebih 25 menit kami persilakan untuk tanya jawab. Besok adalah pertemuan terakhir dan malam ini tetap ada kajian. Saya akan buka tempat untuk curhat dan bertanya untuk anak muda. Silakan untuk bertanya malam ini dan nanti ada giveaway juga dengan hadiah buku pesugihan. Buku pesugihan ada kemarin, masih ada di situ pesugihan. Coba. Ya, nanti akan dikasih hadiah malam ini giveaway. Kemudian untuk besok pertemuan terakhir harta haram ke-80. Ya, harta haram ke-80 ini sebagai penutup, judulnya bab ke-6 ya, bermuamalah dengan pemegang harta haram. Jadi misalnya ada yang bekerja harta haram, dia traktir kita. Nah, bolehkah kita menerima traktirannya? Besok insya Allah akan dibahas. Baik, silakan dari Zoom dulu. 2 penanya dipersilahkan. Silahkan Ummu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya. Saya kan ada usaha mes, Ustaz. Mes untuk orang PT, Ustaz. PT. Nah, jadi saya kan kerjasama sama catering juga, Ustaz. Nah, setiap pembayaran kan terkadang anak terhutang, Ustaz. Terkadang juga ada yang pihak cateringnya ada hutang dengan Ana, jadi ibarat DP seperti itu, Ustaz. Nah, ini kan Ana kasih DP, misalkan Ana sudah hutang tidak ada sangkutan lagi, jadi untuk 1 bulan misalkan Ana kasih DP 10 juta misalkan seperti itu, Ustaz. Nah, Ana sering gini sama pihak catering, nanti bonus untuk karyawan Ana makan ya gitu. Nah, kayak gitu ini enggak, Ustaz, apa? Riba ada, Ustaz? Kan ada utang di situ. You pinjamkan uang ke mereka. Jadi sistem DP seperti itu, Ustaz. Jadi anak kasih DP, terus nanti anak suka bonus ya makan karyawan gitu, Ustaz. DP untuk pembelian ya, jual beli ya, bukan utang piutang ya? Iya. Untuk jual beli. Untuk jual beli, jadi membeli ini, Ustaz, nasi buat 1 bulan gitu, Ustaz, untuk penghuni mes. Oh, itu bukan utang piutang berarti. Minta bonus tidak masalah. Jadi enggak masalah. Bonus makan karyawan gitu, enggak apa-apa, Ustaz. Tidak masalah. Karena bukan utang piutang situ, ya. Satu lagi, Ustaz.
Ya, Kan misalkan ada yang ngambil ini mobil leasing kan itu kan riba kan Ustaz. ya. Nah misalkan kita itu Ustaz apa ikut misalkan ikut apa minjem mobilnya atau ikut nebeng lah Ustaz di mobil itu gimana Ustaz hukumnya? Jika ada yang jadi pekerja riba, Bukan kerja tapi dia membeli mobil membeli mobil dengan cara riba. uh Terus kita naik mobilnya. Nah, itu besok pagi yang kita bahas nanti. Kalau Oh, dari sisi makainya boleh. Artinya numpang di situ boleh. Ibu nggak kena dosa. boleh. Iya, Ustaz. dosa untuk dia. Gak ada itu saja Ustaz ya. Ya. Allah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi. Selanjutnya RPK Nur Asifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, Iya. saya tinggal di perkampungan, jadi jauh dari bank sehingga ada bank satu tapi antriannya panjang. Intinya jadi banyak sekali orang-orang pada nabung di saya. Iya. Nah, bagaimana kalau uang tabungan itu sesekali saya pakai, saya pinjam tapi tanpa ngomong sama yang punya, tapi nanti pas begitu orang ambil selalu insya Allah ada, itu apa termasuk riba juga atau saya harus ganti akad atau gimana Pak? Mereka menabung, menitip atau meminjamkan pada ibu. Akadnya nabung. Nabung berarti kalau uang tersebut ada yang rampok, mereka harus menerima, tidak perlu dikembalikan uangnya. Oh gitu, bukan dalam tanggung jawab saya berarti ya? Bukan, kalau itu masih tanggung jawab ibu berarti uang itu dijamin balik. Berarti statusnya utang piutang. Oh gitu. Kalau ibu Iya. sampai pakai berarti nggak masalah. Kalau mereka takutnya sih itu dalam tanggung jawab saya, walaupun nggak ada omongan bahwa pokoknya mereka taunya nabung kalau ngambil ya gitu, tapi nggak ada akad saya boleh minjem gitu. Cuman kadang-kadang pas tiba saya butuh, kadang-kadang saya pengen pakai tapi belum sih masih saya pisahkan. Pengen tanya dulu gimana hukumnya gitu, takutnya saya salah. Namanya sih ibu nggak pakai memang karena itu bukan uang ibu gitu. Tetapi kalau konsekuensi nitip adalah ketika ada yang merampok uang tadi, ya misalnya ini tiba-tiba ada yang merampok gitu, uang tadi ludes, mereka harus relakan uang itu tidak balik. Karena mereka cuma menitip. Oh gitu ya Pak ya. Konsekuensi Oke, akad menitip kayak begitu. Beda kalau meminjamkan. Kalau meminjamkan, ya berarti uang tadi dijamin. Mau bagaimanapun ibu mau bangkrut, mau ibu dirampok, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya harus diganti. Oh iya. Konsekuensi Berarti akad. harus diperjelas akadnya ya Pak ya. Iya. Kayak gitu biar ya. Jadi Kalau oh, mereka iya. ridho ibu pakai, berarti memang mereka itu meminjamkan uang ke ibu. Tetapi ketika statusnya seperti ini, mereka tidak boleh dapat untung sama sekali. Nggak ada istilah bunga, bagi hasil, nggak ada. Iya. Gitu. Oke. Iya sudah. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Sayyidah. Silakan Sayyidah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini tadi mau melanjutkan pertanyaan itu, saya pernah nitip motor gitu Ustaz ke salah satu rumah saudara. Iya. Nah, di pas saat nitip itu ya Allah karena dia waktu itu dia pakai karena saya nitip karena saya keluar kota gitu, terus habis itu dia pakai dan ternyata dia masukkan ke dalam rumah, jadi pas malam itu hilang motornya itu. Nah itu jadi statusnya gimana Ustaz ya, saya jadi Itu sebentar. Kelalaian dia atau memang sudah dijaga aman dalam rumah?
dia lupa memasukkan biasanya karena memang dimasukkan ke dalam rumah gitu. Jadi dia taruh di halaman luar gitu, dia lupa memasukkan. Dan memang kalau taruh di luar itu nggak aman. Iya. Nah, berarti konsekuensi dia harus ganti. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya memang dia kerampokan karena biasanya memang ditaruh di dalam karena Iya. kan nitip. Iya. Tapi karena nitip itu saya di luar kota, jadi dia bilang saya pinjam ya karena saya mau pakai keluar. Nah, jadi pas suatu saat itu ya itu tadi dia lupa dan akhirnya bilang jadi saya boleh meminta untuk menggantinya, Ustaz. Iya, bisa. Oh iya baik, Ustaz. Satu lagi Ustaz ini tentang yang harta yang riba. Jadi kan karena bisnis ini kan saya nabungnya memang di bank yang sesuai dengan ya kita transaksi dengan siapa orang-orang lain yang memang menabung di bank yang konvensional gitu. Jadi tiap di akhir tahun saya tuh memang memisahkan bunga-bunga saya hitung hanya uang masuk saya saja yang saya hitung itu sebagai uang saya gitu, dan bunga-bunganya itu saya keluarkan ya untuk perbaikan jalan di sekitar komplek rumah gitu, Ustaz. Boleh nggak sih, Ustaz? Ibu terpaksa menabung ya? Iya terpaksa sih karena memang transaksinya ya dengan yang lain. Terus dapat bunga, terus dipakai untuk? Ya untuk perbaikan jalan gitu, Ustaz, di sekitar komplek rumah gitu kan, Ustaz. Jadi kan rusak-rusak gitu. Masih dibolehkan? Masih dibolehkan, Ustaz. Soalnya ada yang menghina gitu, Ustaz. Ngomongin riba tapi masih nabung di bank. Dan jadi gitu menjelaskannya jadi susah gitu, Ustaz. Ya kalau orang nggak tahu nggak usah dibalas komentarnya. Ngapain layani orang nggak paham? Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu dulu sebelum ke chat, monggo. Satu lagi dari Resen. Silakan Ahsanul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyambung pertanyaan yang kemarin yang terkait memberi hadiah emas untuk teman yang nikah tapi ternyata yang kemarin itu ya bareng-bareng ya, bareng-bareng kumpul uang kemudian nanti bergilir ya, tapi semuanya nanti akan dapat karena semua nanti punya giliran untuk menikah gitu ya. Iya itu. Terus? Nah untuk tobatnya gimana Ustaz? Posisinya itu anak udah dapat emasnya sedangkan ada teman-teman anak yang belum menikah, itu gimana? Ini masuk kategori yang kedua berarti saling ridho, tapi sebelumnya kan tidak mengetahui, ya sudah itu halal untuk bapak. Lalu untuk kan ibaratnya utang ya itu Ustaz ya? Atau bukan Ustaz? Jadi untuk status apakah anak langsung berhenti atau gimana? Beri masukan saja sih. Kalau ya kemarin saya jawab itu karena emas ya. Iya emas. Ganti disarankan saja arisan utang gitu. Utang uang. Bukan emas. Jadi langsung disepakatin kayak 5 juta gitu Ustaz. 5 juta gitu, jangan harga emas. Kalau tetap nggak mau gimana Ustaz? Ya, kalau tidak ikut lebih aman. Tapi harus bayar yang selanjutnya karena jadi kan kalau keluar langsung kasihan kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Nah itu sih sebenarnya yang ditakutkan Ustaz. Iya, itu pasti itu harus bayar. Iya Ustaz. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Untuk jadi misal kalau kita nyewa jasa gitu ya, contohnya kayak kita mau memasang kayak sebuah layanan kayak internet kabel gitu kan, ada petugas yang datang ke rumah kita untuk memasang atau men-setup layanan tersebut ya Ustaz. Ya. Kalau kita kan kita biasanya memberikan makanan sama minuman ya ibaratnya lelah mereka gitulah. Apakah itu boleh atau enggak sih sebenarnya Ustaz? Pegawai swasta ya? Swasta. Iya. Boleh. Enggak masalah. Oh boleh. Takutnya suap soalnya. Enggak. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, bisa dari chat dulu. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bersedekah atas nama suami atau orang tua yang sudah meninggal, apakah boleh? Bagaimana dalilnya?
bersedekah atas nama orang yang telah meninggal itu dibolehkan ataukah tidak? Ini saya kasih dalilnya aja. Jadi ceritanya begini. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada seorang itu mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan gini, ya Rasulullah, inna ummi uktulitat. Sesungguhnya ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia. Uktulitat nafsah, tiba-tiba saja meninggal dunia. Walam tusi, dan tidak sempat menyampaikan wasiat kepadaku. Wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat afala ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, iya. Juga ada dari Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Sa'ad tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Nabi SAW menjawab, iya, bermanfaat. Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau SAW, kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Ya, jadi kesimpulannya dari dua dalil ini, dari hadis Aisyah dan Sa'ad bin Ubadah, dari hadis Ibnu Abbas, ini menunjukkan sedekah untuk orang yang meninggal dunia itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Terus. Ya, chat masih Ustaz. Ya, masih chat dulu satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah resign dan kemarin mendapatkan BLT BPJS. Ya. Yang kedua, apakah boleh dana tersebut saya berikan kepada ibu saya yang janda ataukah saya kembalikan kepada pemerintah? Boleh dimanfaatin. Karena itu ikutan aja ya. Boleh diambil, boleh dimanfaatin, serahkan pada ibu boleh. Allahu a'lam. Baik, saya umumkan dulu, nanti hari Kamis kita sudah ganti tema. Ini masih tema muamalat juga. Tiap pagi saya akan bahas tema muamalat. Ini tentang pesugihan. Ini kaitannya dengan akidah dan pembahasan rizki yang orang cari serampangan sembarangan ya. Nanti bisa dipesan di toko wifi di 0852 00 171 222. Cuma 15.000. Di 0852 00 171 222. Nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan. Sini pembahasan akidahnya bagus dan penyimpangan orang dalam mencari harta disebutkan dari sisi akidah di buku ini, karena ritual pesugihan di tanah air kita itu sangat mengarak sekali dan sekaligus untuk meluruskan ya amalan-amalan yang keliru yang orang-orang itu lakukan. Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Ustadz izin bertanya, apa itu akad syirkah dan akad wakalah? Syirkah itu kerjasama, wakalah itu mewakilkan pada orang untuk manfaatkan harta kita. Terus. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum menjadi seorang ekonom atau wartawan yang pekerjaannya melaporkan kondisi perekonomian yang senyatanya di Indonesia dan dunia, karena ia pastinya melaporkan tingkat suku bunga bank, penyerapan dan penggunaan pajak, dan beberapa transaksi haram dan syubhat lainnya. Kalau bisa sambil dijelaskan, ini transaksi ini bermasalah, riba bermasalah, mungkin lebih baik di situ. Bukan hanya memberitakan saja. Wallahu a'lam. Terus. Ustadz izin bertanya, bagaimana perhitungan zakat untuk pendapatan? Kapan harus dikeluarkan zakatnya dan kapan boleh hanya berupa sedekah? Sedekah bebas waktunya, tapi kalau dimaksud dengan zakat tiap tahun ya. Zakat itu nanti tiap tahun sudah mencapai haul, misalnya ini bulan Rabiul Akhir, dia bayarkan di bulan Rabiul Akhir terus, kemudian besarannya 2,5%. Yang penting harta tadi sudah mencapai nisab. Nisab zakat penghasilan itu bisa pakai standar nisab perak atau emas. Perak itu sekitar 3 juta rupiah.
Kemudian kalau emas itu 85 juta rupiah, karena emas itu 85 gram emas murni, perak itu 595 gram perak murni. Dan perak lebih duluan tercapai daripada emas, maka setiap harta yang sudah mencapai 3,6 juta kalau tidak salah, 3,6 juta tadi lihat dari harga perak ya, maka sudah bertahan setahun dikenakan zakat 2,5%. Satu lagi dari WhatsApp. Ustadz izin bertanya, semisal kita terlibat muamalat dengan non-muslim dan Muamalat dengan non-muslim ya, terus dan tidak diketahui lagi keberadaan rekan transaksinya, apakah boleh kita sedekahkan atas namanya? bukan sedekahkan, dicuci saja itu harta tersebut. Satu lagi. Ustadz izin bertanya, bagaimana solusi syar'i jika dulu pernah menghasilkan uang menggunakan software bajakan, harus diapakan penghasilan saya itu? Apakah boleh tidak lapor ke developer karena takut dipenjarakan atau didenda sangat besar? Kemarin saya sudah jawab, kalau bisa minta maaf untuk hal itu ya. Namun yang sudah terjadi ya sudah dimaafkan kalau memang baru tahu belakangan. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, silakan, masih ada waktu 10 menit. Silahkan Al-Refi. Baik, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang jual gas itu Ustaz. Jual gas, tabung gas. tabung gas. Ya. Ya, gimana itu? Itu kan ada tabung gas yang kecil itu kan hanya untuk warga miskin gitu kan. Tetapi pada proses penjualan itu mereka yang tidak berkategori miskin pun sering membeli gitu kan. Padahal sudah ditempel itu hanya untuk warga miskin gitu kan. Nah, baiknya sebagai seorang penjual itu, karena yang jualan ini kerabat bukan saya, sebagai seorang penjual itu gimana ya Ustadz menanggapi masyarakat yang masih membeli itu Ustadz? Karena begini, ini bukan masalah itu saja, karena distribusi yang gas sampai di situ cuma ada tabung gas seperti itu. Kalau dia cari yang bukan untuk orang miskin, dia mesti dibeli di kota gitu jauh. Tergantung tempat ya. Oh, ini Ustadz, tabung gas yang kecil Ustadz. Jadi kalau untuk Iya tahu. Tapi kan tidak semua orang itu mendapati tabung gas yang sesuai dengan keadaan ekonominya gitu. Dia misalnya mau cari yang tidak untuk kategori miskin, dia mesti pergi ke kota dulu baru dapat. Oh. Gimana coba? Padahal itu kebutuhan pokok itu. Iya. Ada solusi? Iya. Tapi permasalahannya tuh mereka tuh terkadang belinya sampai 2, sampai 3, padahal satu keluarga satu gitu Ustaz. Padahal satu keluarga Untuk satu tabung gitu. memangnya untuk aturan pemerintah dilarang beli lebih daripada satu tabung? Sudah ada aturan kalau misalkan satu keluarga satu tabung gitu. Ya berarti Karena, peraturannya harus dijelaskan oleh si penjual. oh gitu. Iya. Iya. Cuman permasalahan itu terkadang yang membeli itu nekat masih ingin membeli gitu Ustaz. Padahal udah dijelaskan gitu. Ya si penjual yang harus tegas. Oh. Yang tahu aturan kan si penjual. Iya. Kalau misalkan penjual masih mengikuti masyarakat seperti itu, penjual ada kesalahan juga nggak, Tad? Ya dia tadi regulasinya dari dia yang harus jelaskan gitu. Oh, oke. Iya. Ya, baik Ustaz. Ya. Jadi sesuai aturan aja Ustaz ya. Iya. Untuk penjualannya. Oke. Ustaz, ini satu lagi Tad. Iya. Saya kan masih terikat kontrak kerja gitu kan di salah satu ini tempat mengajar gitu kan. Di SK juga masih ada. Nah, salah satu kewajiban saya itu adalah tugas belajar gitu, dalam artian itu studi lanjut. Nah, saat ini saya sedang studi lanjut gitu kan dan tidak mengajar. Tetapi ada bantuan dari pemerintah mendapatkan dana sekitar 1.800.000 gitu kan. Dan nama saya sudah di SK-kan gitu Ustaz. Nah, bagi saya yang sedang studi lanjut tetapi sedang tidak mengajar ini, tapi nanti kalau saya studi lanjut selesai, saya pulang ke tempat mengajar asal gitu Ustaz. Apakah saya boleh mencairkan dana juga tersebut Ustaz? Karena dianggap jenengan masih ngajar. Oh, oke. Boleh manfaatkan. Baik. Oke. Ustaz, kalau ini satu lagi terakhir Ustaz, kalau misalkan kita bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal, itu cukup diniatkan atau disebut namanya juga Ustaz? Bersedekah Atas nama famili yang sudah meninggal. Diniatkan saja. Diniatkan Paling saja. minimal diniatkan, iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum.
Baik. Selanjutnya Hesti Devriana Azmil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. Antu sebagai pengadaan buku untuk kajian Ustaz, misalnya satu majelis itu mau memakai kitab A gitu, jadi Ana yang ditugaskan untuk mencari kitab tersebut. Jadi selama ini Ana bekerja sama toko-toko sunnah yang mereka selalu memberi harga reseller kepada Ana, Ustaz. Ini harganya 140. Jadi 40% itu jadi diskon buat Ana, misalnya harganya jadi 100. Jadi Ana memberikan harga kepada jamaah itu sesuai harga normal Ustaz 140 gitu. Tapi mereka sudah terima bersih. Ana tidak meminta ongkir dan lain-lain. Bagaimana untung yang 40% sama Ana Ustaz? Sudah memiliki barang belum? Barangnya nanti akadnya ketika barangnya datang, Ana bilang ini barangnya sudah datang, nanti di kajian diambil gitu. Jadi sebelum datang sudah di list di grup bahwa buku ini yang mau dipakai gitu Ustaz. Jadi mereka misalnya list 20 orang, Ana pesannya 20 piece, nanti pas kajian dimulai Ana tinggal bagikan bukunya. Berarti barang ibu langsung beli dulu. Naam, Ana beli pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Terus setelah itu sudah karena harga reseller berarti ibu nambahin. Gitu ya? Naam, karena harga reseller, tokonya memberikan diskon buat Ana 40% gitu. Jadi tapi tetap di majelis Ana bilangnya memberikan harga normal Ustaz, sesuai dengan harga pasaran dan sesuai dengan dari harga toko. Sudah saling ridho ya? Yang sebelum diskon. Saling ridho insyaallah. Ya, boleh. Boleh ya Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Nah Ustaz, jazakallah khair. Oh iya, Gom. Baik, satu lagi silakan dari Resen Zoom, monggo. Silakan Reza Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, Pak Ustadz. Saya ini karyawan yang bekerja di perusahaan bidang pengadaan barang dan jasa kontraktor interior. Klien saya itu untuk interior perkantoran banyaknya ya. Terus job desk saya itu mengurusi tender dari awal sampai serah terima pekerjaan sampai selesai, kasarnya seperti itu. Nah, ini hukumnya bagaimana ya jika saya itu mendapatkan tender atau klien yang perusahaannya bergerak di bidang perbankan atau asuransi, sedangkan posisi saya itu tidak bisa dicadangkan atau diganti orang lain. Pekerjaannya apa? Saya tuh supplier, kayak supplier kursi, jualan-jualan kursi gitu, atau partisi-partisi aluminium. Saya tuh jadi sebagai support di kontraktor interior, jadi sebagai karyawan Pak. Jadi klien saya itu kadang-kadang ada juga yang perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di bidang ribawi, ada juga jadi campur. Amannya yang bergerak di bidang ribawi tidak dibantu? Tidak Pak. Jadi saya kan semacam ada tender gitu, biasanya ada tender, kemudian nanti atasan saya minta nih tolong kamu urusin tendernya biar dapat proyeknya, seperti itu. Iya. Nah klien itu macam-macam, mulai dari perbankan, mulai dari telekomunikasi, banyak ininya apa namanya si calon kliennya itu. Yeah. Terkadang kita mendapatkan proyeknya itu juga dari klien yang bukan dunia ribawi ya, tapi juga ada juga yang misalnya bergerak di bidang-bidang lain. Nah saya cuma hanya ingin menanyakan ini hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz ya, di pendapatan saya ya, apakah ada harta yang haram atau bagaimana gitu untuk gaji bulanan saya. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Tidak bisa diseleksi untuk mengatasi yang transaksi yang haram dan yang tidak tadi? Tidak bisa Pak Ustaz, karena saya kayak semacam misalnya ada satu tender terbuka dari perusahaan atau konsultan desainer, kemudian dia kan buka tender itu dikasihin ke perusahaan-perusahaan yang tunjuk. Salah satunya misalnya perusahaan saya ditunjuk, udah gitu atasan saya ngasih ini ada dari perusahaan A misalnya.
ada tender untuk pengadaan kursi, tolong diurusin ya, gitu, seperti itu Pak Ustadz. Agak sulit dihindari, apalagi kalau jadi pegawai di situ, kan nggak bisa diseleksi. Sebagai pegawai. Iya. Mungkin harta yang hasil itu saja tidak dimanfaatkan lebih aman. Jadi kayak pembagian gitu ya Pak Ustadz maksudnya? Kan ada jatah untuk garap itu sendiri, kan dihitung penghasilan untuk Bapak berapa? Karena kan pendapatan saya itu bulanan, jadi semuanya itu sudah terkumpul. Misalnya dalam 1 bulan saya belum tentu mengurusi ada satu perusahaan yang bergerak di lembaga ribawi gitu. Ya, diperkirakan saja yang membantu itu kira-kira berapa persen dari gaji total. Baik, disedekahkan saja ya. Disedekahkan. Nah, jazakallah khairan. Waalaikum. Baik, berikutnya lagi silakan dari Resen terus. Silakan Agung Osianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Bismillah, kesempatannya saya banyak belajar banyak tentang menjual beli, utang, kemudian juga mudharabah. Ada satu hal tentang wadiah, Ustaz, titipan. Kalau titipan dari Ibu sudah menanyakan tentang titipan motornya dengan keluarga. Itu titipan itu gimana, Ustaz? Akadnya dan lingkupnya gitu, Ustaz. Titipan itu kalau menitipkan itu berarti barang amanat. Jadi misalnya Pak Agung nitip barang ke saya, maka barang itu amanat. Jadi saya mau manfaatkan harus minta izin pada Pak Agung. Tetapi kalau barang ini hilang gitu saja karena misalnya dirampok, ya maka saya sudah jaga baik-baik, tetapi ini qadar Allah dirampok, maka bukan tanggung jawab saya barang tersebut. Karena cuma sekadar barang amanat. Tetapi kalau saya lalai, kayak tadi ada ibu yang nanya, motor kok dititip malah ditaruh di luar, nggak dikunci lagi, nah terus dibawa kabur, berarti yang dititipkan harus ganti. Itu konsekuensi dari wadiah atau barang titipan. Baik, Ustaz. Apa harus ada akad secara tertulis atau bagaimana? Kadang bukan kita lihat dari sisi akad tertulisnya, tetapi lihat dari hakikatnya gitu. Misalnya, Pak Agung nitip uang di bank. Pak Agung bahasanya nitip, tetapi hakikat sebenarnya itu meminjamkan uang pada bank. Karena yang dinilai itu hakikatnya. Karena ketika uang itu hilang di bank, misalnya bank itu dirampok, Pak Agung tidak ridho kalau uang itu nggak balik. Tetap nuntut, mana uang saya? Ya dirampok, saya nggak peduli uang itu tadi dirampok. Pokoknya itu uang saya. Berarti Pak Agung secara tidak langsung menyatakan saya pinjamkan uang pada bank dan itu harus balik. Saya nggak mikir bank itu rugi atau tidak, uang hilang atau tidak, pokoknya itu uang saya. Berarti itu aslinya meminjamkan. Oh, siap, Ustaz. Iya. Baik. Jadi peminjam dan yang dipinjamkan juga harus paham, Ustaz. Jadi lihat hakikat transaksi bisa seperti itu, tidak hanya yang tertulis ya. Nah, Ustaz. Iya. Terima kasih banyak. Iya, bagus. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Ummu Malik. Silakan Ummu Malik. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Aziza. Ya Ustaz, kalau menitipkan rumah untuk disewakan kepada calo karena jauh jaraknya dari rumah kediaman, ternyata calo ini menyewakan ke orang tapi bilang nggak tersewa. Nah baru ketahuannya setelah 8 bulan. Jadi barangnya itu ternyata sudah disewakan, tapi dia bilang barang ini belum ada yang mau gitu. Iya betul Ustaz. Nah, berarti bohong dia, tidak amanat. Terus? Dan dia itu pinter banget bikin surat perjanjian sewa pakai materai, tanda tangan, dipalsukan. Masya Allah. Ya, lalu Masya Allah, pinter itu. Iya ya Ustaz, Masya Allah. Subhanallah lah ya. Subhanallah itu kurang ajar sih dia itu. Terus? Si penyewa ini lalai juga karena di surat sewa itu kan jelas miliknya siapa, di bawah itu calo. Tapi ngasih uang sewa 1 tahun di depan itu
ditransfer ke rekening si calo ini, Ustadz. Ya, terus? Nah, hukumnya bagaimana ya, Ustadz? Maksudnya si penyewa itu kan merasa dia udah bayar. Ya, penyewanya nggak bisa disalahkan itu Bu Aziza. Yang disalahkan si calo tadi yang tidak amanat. Si calo, tetap si calo ya. Iya. Kita mau menuntut pada si penyewa nggak tahu apa-apa. Dia tahu kalau pemiliknya bukan si calo itu. Dia sudah tahu? Tahu, kan di perjanjian sewa itu dibikin nama pemilik Fulanah gitu, Ustaz. Alamatnya tahu dia semua gitu. Nah, si pemilik ini cuma nanya si Fulanah ini bertanya, kenapa Bapak udah tahu pemiliknya Fulanah ngasih uang sewa setahun ke calo? Terus? Nah, dijawab sama dia, ya karena kata si calo lewat dia gitu. Nah, bagaimana si pemilik itu bisa membuktikan Bapak nggak kerja sama calo itu, Pak? Ya, agak sulit itu, Bu Aziza. Karena si calo si penyewa cuma tahu sewa bayar ke dia dulu gitu. Nanti mungkin si calo nanti akan bayarkan kepada yang memiliki rumah. Itu kalau memang calonya misalnya reward atau yang resmi, kan ini kan pribadi ya, Ustadz. Ya. Memang kita boleh gitu nyewa bayar ke calo tanpa ke pemiliknya, nggak ada surat perwalian lagi dari si pemilik ke si calo. Soalnya si calo bilang bayar ke saya saja gitu, si penyewa ya sudah bayar ke dia saja. Oh mungkin sudah orang kepercayaan nih, nanti diserahkan uang tadi gitu kan maksudnya. Iya sih, cuman sekarang si penyewanya itu lapor ke polisi, malah polisi nggak mau percaya. Si pemilik disuruh datang untuk memastikan bahwa si pemilik ini memang nggak nerima uang, memang nggak ada bukti transfer ke pemilik, nggak ada pemberitahuan ke pemilik bahwa itu disewa, sama sekali nggak ada gitu. Berarti si penyewa itu ingin melaporkan siapa? Melaporkan si calo itu. Melaporkan secara hukum dunia memang dia salah. Salah. Gitu. Ya sudah, berarti gitu, nanti si penyewa laporkan si calo aja itu. Terus kan dia kan udah bayar 1 tahun ke si calo ini, Ustaz. Iya. Sekarang dia udah menempati itu 8 bulan. Iya. Nah sisanya kan 4 bulan lagi. Iya. Nah si pemilik sih bilangnya begini ya, Pak, saya tidak. Iya, saya cuma rugi rumah itu dipakai tanpa saya nerima uang sewa. Tapi kan saya nggak mengeluarkan uang, kerugiannya bukan mengeluarkan uang, tapi nggak menerima uang aja gitu kan. Nah ya, dia nih orang non-muslim nih Ustadz. Terus si pemilik bilang ya terserah Bapak aja, kebijakan Bapak bagaimana. Kalau Bapak merasa itu Bapak lalai, terus dia mengakui ya saya lalai, memang saya kenapa ya. Udah jelas itu pemiliknya ibu gitu ya, kenapa saya nggak telepon ibu apa segala, transfer aja sebanyak itu ke si calo ini katanya gitu. Terus saya bilang ya udah kalau Bapak melapor ke polisi silahkan, kan polisi minta tolong saya untuk ngasih tahu bahwa saya memang nggak menerima uang dari Bapak, betul saya bilang gitu kan Ustaz, tapi bagaimana kebijakan Bapak lah yang 4 bulan lagi ini kan gitu. Itu benar nggak tuh Ustaz? Bisa saja seperti itu Bu Azizah. Kalau tidak mau repot-repot ya, kalau tidak mau repot. Enggak, maksudnya bersedekah sama non-muslim itu bermanfaat nggak tuh Ustaz? Kan sedekah namanya itu. Bukan sedekah sih, tidak mau cari masalah saja gitu. Jadi nunggu 4 bulan lagi gitu. Ya, untuk menghibur hati sudah. Iya, sudah. Ya nahan diri untuk itu ya sedekah insya Allah. Tapi bukan sedekah untuk dia, ibu rugi itu niatkan untuk sedekah tadi, rugi tadi. Ya karena saya pikir udah kabur calonnya, mau dicari kemana lagi kan susah lah gitu. Ya, besok cari calo yang amanat itu berarti. Saya bilang, Bu datanglah Bu ke polsek sini, saya bilang jauh ke sana juga, saya bilang.
Ya kan Ustaz. Iya. Maksudnya nggak Sabar-sabar apa-apa aja ya? deh. Ya sudah, direlakan, tunggu sampai 4 bulan lagi kan nanti sudah selesai. Setahun kan? Iya. Iya. Ya Ustaz, makasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, iya, Kom. Baik, terakhir Bu Meiti silakan. Bu Meiti, silakan. Bu Meiti. Ya, Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meiti. Ya, terima kasih Ustadz kesempatannya terakhir ya Ustadz. Iya. Ya, cepat aja pertanyaannya gini Ustadz, kalau suami kan bekerja di lingkungan pabrik gitu Ustadz. Iya. Kemudian sudah mendapat gaji, tapi kadang dapat tugas gitu, misalnya ada perusahaan kontraktor atau supplier gitu kan, untuk mengecek barang atau mengecek kondisi mesin gitu loh Ustadz. Tapi dari perusahaan kontraktor yang lain gitu Ustadz, di luar pabriknya gitu Ustadz. Nah tapi nanti kalau misalnya sudah mengecek itu, nanti kadang dapat uang lelah lah Ustadz dari perusahaan atau kontraktor supplier itu gitu. Itu gimana Ustadz? Boleh. Masih boleh Ustadz? Sebentar. Itu tadi punya kerjasama nggak dengan perusahaan? Punya kerjasama. Terus? Jadi misalnya suami bekerja di perusahaan A, nah kemudian ada supplier atau kontraktor itu perusahaan B dan C. Nah perusahaan B dan C ini memang mengesuk atau kontraktor dari perusahaan A, perusahaan inti dari suami. Nah untuk mengecek kondisi mesin ini layak pakai atau tidak, atau alat-alat apa yang diperlukan itu, berkonsultasilah dengan suami gitu loh. Yeah. Si perusahaan B dan C ini, Yeah. Pak ini masih bisa dipakai nggak, alat ini gimana, atau ini udah rusak belum, perlu diperbaiki nggak. Nah seperti itu Ustadz. Nah nanti suami itu diberi tugas oleh perusahaan B dan C ini untuk mengecek alat itu, atau perlu alat apa untuk memperbaiki alat ini gitu loh Ustadz. Seperti itu. Sudah ada kerjasama kan nggak masalah. Jadi kalau misalnya menerima uang lelah atau apapun boleh Ustadz ya dari yang Berarti kan sudah dapat izin dari perusahaan A. Sudah dapat izin, sudah dapat izin Iya. mengetahui atasannya gitu Ustadz. Iya, nggak masalah. Namun Ustadz, kalau satu lagi Ustadz gini, kalau misalnya suami kan misalnya udah berapa belas tahun bekerja, kemudian nanti dapat kayak penghargaan masa kerja itu, misalnya mendapatkan emas gitu Ustadz, senilai emas misalnya 10 gram atau 15 gram. Nah dengan kondisi sekarang kan emas itu fluktuatif Ustadz, kemudian jadi dibentukannya di natura Ustadz, jadi bentuk uang gitu. Nah itu misalnya dapat uang itu sekitar 10 juta Ustadz, karena harga emas misalnya 1 gram 1 juta Ustadz ya, jadi dapat uang 10 juta. Nah itu perlu dinasab nggak Ustadz? Dinisab nggak? Maksudnya yang 10 juta ini kena ini nggak? Bentar. Ibu bayar zakat kapan? Bayar zakat kan per tahun ya Ustadz ya nantinya. Biasanya ibu bayarnya kapan? Biasanya pada saat Idul Fitri. Ramadan. Di situ ada harta berarti simpanan, ada harta emas ya. Nanti sendirikan. Simpanan sendiri berupa uang, emas sendirikan kalau emas sudah di atas nisab. Kalau emasnya belum di atas 85 gram belum kena. Nah Ustadz, kalau ini hadiah, kalau hibah dari perusahaan itu juga nggak perlu dinisab ya Ustadz ya? Tunggu aja setahun nanti sampai Ramadan itu masih ada sisa atau tidak. Disetahunkan dulu. Nah, iya. Ustadz, cukup Ustadz, afwan. Iya. Ustadz. Oh iya kok mulai barik fiik. Baik, kami rasa cukup untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dan kita teruskan lagi insyaallah di kesempatan besok pagi pertemuan terakhir. Setelah itu jangan lupa kita bahas buku ini ya, Pesugihan. Nanti bisa dipesan di yang belum miliki 0852 00171222 Tokor Wifi 0852 00171222. Buku kecil ini harganya Rp15.000, tapi saat ini bisa dapat diskon jadi Rp12.000. Kemudian malam ini juga ada giveaway
nanti habis Isya ya jam 7:30 atau jam 8 kurang seperempat ya, dan silakan ikuti selama 1 jam. Nanti akan dibagi juga buku ini secara gratis untuk yang bertanya. Ya, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.